Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai UAS dari komputasi paralel distribusi, yang mana di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan dengan judul implementasi sistem obrolan real time terdistribusi berbasis website. Baiklah, di sini anggota kelompok kami yaitu ada 5 orang. Yang pertama itu ada Ahmad Jan Usman dengan NIM 001, yang kedua itu ada Fandi Yakub dengan NIM 005, dan yang ketiga itu ada Fauzinus Alim yaitu saya sendiri dengan NIM 020, dan yang keempat itu ada Muhammad Hanif dengan NIM 038, dan yang terakhir itu ada Bima Anandita dengan NIM 039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan permasalahan mengapa kami ingin membuat sebuah sistem obrolan secara real time, yang mana dikarenakan perkembangan teknologi sekarang menuntut adanya sistem komunikasi yang real time dengan cepat. Arsitektur server tunggal atau monolit berbasis WebSocket itu sudah sangat cukup untuk menangani koneksi. Namun, seiring lonjakan jumlah pengguna, server tunggal akan menghadapi resiko single point of failure atau SPOV dan batasan skalabilitas vertikal, yang mana penerapan skalabilitas horizontal dengan mendistribusikan beban ke beberapa node server berhasil memecahkan masalah tersebut, tetapi justru menimbulkan masalah baru, yaitu terputusnya kemampuan siaran pesan atau broadcasting global karena state koneksi WebSocket terisolasi di memori masing-masing server. Oleh karena itu, diperlukannya arsitektur yang mampu menjembatani sinkronisasi komunikasi antar server secara instan. Yang mana permasalahan itu ada yang pertama, integrasi Redis Pub and Sub, yang kedua itu adalah keamanan stainless JWT, dan evaluasi performa tinggi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan arsitektur dari sistem kami ini. Di sisi awal paling atas terdapat browser sebagai klien yang digunakan pengguna untuk mengakses aplikasi. Lalu seluruh permintaan dari klien ini akan diteruskan melalui Nginx yang berfungsi sebagai reverse proxy untuk menuju server aplikasi. Lalu pada backend terdapat beberapa node server yang menjalankan aplikasi node.js. Dengan pendekatan ini, beban pengguna tidak hanya diproses oleh satu server, tetapi dapat dibagi ke beberapa server, sehingga sistem menjadi lebih scalable. Agar seluruh node dapat memiliki data yang konsisten, kami menggunakan Redis Publish or Subscribe sebagai media sinkronisasi pesan antar server. Sementara itu, seluruh data pengguna, riwayat chat, dan informasi lainnya disimpan permanen pada MongoDB. Dengan arsitektur ini, sistem mampu mendukung komunikasi real-time sekaligus mempertahankan konsistensi antar node. Berikutnya, untuk alur komunikasi sistem. Pertama, pengguna melakukan login atau register melalui REST API. Setelah proses autentikasi berhasil, server akan menghasilkan JSON Web Token atau JWT yang kemudian digunakan sebagai identitas pengguna ketika membangun koneksi WebSocket. Lalu ketika pengguna mengirimkan pesan, server terlebih dahulu menyimpan pesan tersebut ke dalam MongoDB agar riwayat percakapan dapat tersimpan secara permanen. Nah, setelah itu, server akan mempublikasikan pesan ke Redis melalui mekanisme publish. Lalu seluruh node server lain yang berlangganan pada channel tersebut akan menerima pesan melalui mekanisme subscribe dan langsung melakukan broadcast kepada seluruh klien yang sedang terhubung. Nah, dengan mekanisme ini, seluruh pengguna tetap dapat menerima pesan secara real-time meskipun mereka terhubung ke node server yang berbeda. Sebelum sistem diimplementasikan, kami terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan agar pengembangan ini memiliki tujuan yang jelas. Nah, kebutuhan tersebut kami bagi menjadi 2 kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dari sisi kebutuhan fungsional, sistem harus menyediakan fitur-fitur utama yang dapat digunakan langsung oleh pengguna. Nah, yaitu fitur registrasi dan autentikasi yang aman, ruang obrolan global dengan komunikasi real-time, pengiriman gambar melalui drag and drop, penyimpanan riwayat pesan agar percakapan tidak hilang, serta informasi jumlah pengguna yang diperbaharui secara dinamis. Sementara itu, untuk kebutuhan non-fungsional berfokus pada kualitas dan keandalan sistem. Antarmuka dirancang menggunakan konsep glassmorphism dengan tata letak bento grid agar responsif dan nyaman digunakan. Dari sisi keamanan, sistem dilengkapi dengan perlindungan terhadap serangan cross-site scripting atau XSS, serta seluruh akses API dan koneksi WebSocket
diamankan menggunakan autentikasi JWT. Selain itu, sistem juga menerapkan mekanisme fail fast, sehingga server tidak akan dijalankan apabila layanan utama seperti database atau Reddit tidak dapat diakses. Baik, untuk membuktikan fungsionalitas dan arsitektur yang sudah dijelaskan tadi, sekarang kita akan masuk ke bagian demonstrasi sistem obrolan real-time terdistribusi yang telah kelompok kami bangun. Berikut adalah video demonstrasi sistemnya. Oke, baik, di sini sudah saya siapkan dua tab untuk mensimulasikan dua pengguna yang berbeda. Nah, pertama kita akan melihat proses autentikasi pengguna. Sistem memvalidasi kredensial dan jika berhasil, token JWT akan di-generate untuk mengamankan sesi pengguna tersebut. Langsung saja kita coba daftarkan. Di sini kita coba dengan tes 1, 2, 3, 4. Dan passwordnya kita daftar dan registrasi berhasil. Kemudian di sini kita juga coba untuk tes 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini pengguna yang berbeda. Dan kita coba daftar lagi. Nah, di sini berhasil juga dan kita coba login. Oke. Kita juga login. Nah, bisa dilihat di sini tuh untuk loginnya berhasil. Dan di sini adalah antarmuka utamanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami menggunakan desain bento grid dan glass morphism. Tampilannya ini bersih, intuitif, dan responsif. Di sini kita juga bisa melihat fitur untuk melacak jumlah pengguna yang sedang online secara dinamis. Ada tulisannya kan 18 terdaftar. Dan di sini kita bisa lihat nama orang yang login ya. Dan di sini ada waktu saat ini. Nah, sekarang kita coba untuk bagian komunikasi asinkronnya. Nah, di sini kita coba mengirim pesan ya di pengguna yang kiri ini. Kita coba untuk mengirim pesan tes. Nah, dan terkirim langsung muncul di layar pengguna lain hampir tanpa delay. Nah, di sini kita coba juga tes atau coba. Nah, ini juga langsung terkirim tanpa delay ya. Meskipun klien ini bisa saja terhubung ke node server socket I/O yang berbeda di balik Nginx, mekanisme Redis PubSub ini langsung menangkap dan menyiarkan pesan tersebut ke seluruh node, sehingga konsistensi data obrolan global tetap terjaga. Nah, selain teks biasa, sistem kami juga mendukung pengiriman multimedia. Ini adalah demonstrasi fitur canggih untuk metode drag and drop gambar. Di sini sudah saya siapkan gambar horse.jpg. Nah, langsung saja kita drag and drop ke atas chatnya dan langsung terkirim. Bisa dilihat di sini gambar tersebut yang saya drag and drop dari folder bisa langsung terkirim di website. Nah, di sini juga ada fitur download juga untuk kita mendownloadnya ke perangkat kita sendiri. Nah, gambar yang dilepaskan di area chat ini ditangkap oleh protokol HTTP multipart menggunakan Multer. Disimpan secara lokal, lalu tautan URL-nya disiarkan kembali melalui WebSocket ke semua klien. Semuanya berjalan mulus tanpa mengganggu antrean pesanan chat lain. Terakhir, saat pengguna baru masuk atau merefresh halaman, di sini kita coba refresh. Chatnya masih akan tetap ada, karena sistem secara otomatis mengambil riwayat pesan dari basis data MongoDB melalui REST API, sehingga pengguna tidak kehilangan konteks percakapan sebelumnya. Nah, misalkan kita logout juga, kita keluar, lalu kita login lagi. Nah, login di sini. Oh, salah. Oke. Nah, bisa dilihat chatnya juga masih ada, tidak menghilang. Nah, demikian demonstrasi berjalannya sistem yang telah kami kembangkan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bima Adnandita. Untuk hasil pengujiannya, kita melakukan 2 pengujian, yaitu load test atau tes standar dan juga stress test, yaitu tes yang lumayan memberatkan sistem. Nah, di load test ini kita memiliki skenario membuat 5 bot yang atau bisa kita sebut 5 klien yang mengirimi 20 pesan masing-masing. Nah, hasilnya itu ada total terkirim yaitu 100 pesan. Nah, waktu total pengirimannya itu hanya 0,88 detik, masih di bawah 1 detik. Rata-rata latensinya itu ada di angka 715,35 milisecond dan throughput-nya itu ada di angka 113,38 pesan per detik. Nah, sedangkan stress test itu menggunakan skenario
yang membuat 5 bot atau 5 klien ini mengirimi 5.000 pesan masing-masing. Nah, jadinya total terkirimnya itu yang kita dapat itu ada 25.000 pesan. Kemudian waktu totalnya ada di angka 84,64 detik atau sekitar 1,5 menit. Dan rata-rata latensinya itu ada di 66.412,73 milisecond dan throughputnya ada di 295,35 pesan per detik. Sistem chat terdistribusi yang kami buat itu memiliki beberapa kelebihan. Nah, yang pertama itu skalabilitasnya tinggi atau scalability karena mengadopsi arsitektur terdistribusi yang mudah diperluas. Kemudian bersifat dependent dan production ready karena penggunaan VPS-nya secara mandiri serta Redis PubSub yang tangguh menangani komunikasi konkuren. Dan yang ketiga, itu menawarkan desain yang cukup modern melalui antarmuka yang sangat intuitif dan juga adaptif di berbagai layar atau responsif. Oke, selanjutnya sistem kami memiliki dua keterbatasan utama. Yang pertama dari segi fungsionalitas, ruang komunikasi yang kami sediakan baru mendukung global chat atau ruang obrolan publik. Kami belum mengimplementasikan fitur pesan private atau direct message antar individu. Yang kedua dari sisi keamanan privasi tingkat lanjut, sistem ini belum menerapkan lapisan end-to-end encryption, yang artinya teks pesan yang dikirim belum dienkripsi secara mutlak dari ujung ke ujung sebelum disimpan ke dalam database MongoDB. Sebagai kesimpulan dari proyek akhir ini, kami menyimpulkan 3 poin utama. Yang pertama, kami sukses membangun arsitektur yang tangguh dan scalable dengan mengimplementasikan aplikasi secara mandiri di atas VPS menggunakan Node.js dan bantuan Redis PUB atau SUB. Kami berhasil mengatasi masalah single point of failure dan siap untuk horizontal scaling. Kedua, terjaminnya konsistensi dan ketersediaan data. Integrasi dengan basis data MongoDB terbukti sangat andal untuk menjaga persistensi data pengguna serta riwayat pesan tanpa kehilangan informasi di tengah proses distribusi. Yang ketiga, performa UI UX yang optimal. Penerapan gaya desain Glassmorphism, data dan tata letak bento grid sukses menghadirkan visual yang sangat modern dan responsif di berbagai perangkat. Melalui optimasi yang kami lakukan, antarmuka ini terbukti tetap ringan dan sama sekali tidak membebani memori maupun GPU pada perangkat langit. Demikianlah video presentasi dari kelompok 1 mengenai implementasi sistem obrolan real-time terdistribusi berbasis web. Detail source code dan arsitektur proyek kami dapat ditinjau lebih lanjut melalui repositori GitHub. Selain itu, sistem ini juga sudah dideploy dan bisa langsung dicoba dengan mengunjungi tautan website yang tertera. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya telah menyaksikan video presentasi kami dari awal hingga akhir. Mewakili kelompok 1, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.